Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Bayangan. Untuk cerita kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS, yaitu yang berjudul Keangkeran Rumah Nenek yang sudah 20 tahun tidak dihuni. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komentar di video ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya yang kami upload setiap harinya. Dan marilah kita simak kisahnya. Tahun 2003, nenek saya itu ibu kandung ibu saya, namanya Haji Mai, menyuruh kami menempati rumah beliau yang sudah lebih kurang 20 tahun tidak dihuni. Lokasinya di sebuah kampung yang cukup terpencil, agak jauh dari jalan raya. Nama kampungnya Kampung Pangsor, Kecamatan Naraja, Garut, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggal saya sekarang. Nah, rumah nenek ini kalaupun dihuni paling cuma setahun sekali, pas lebaran doang, sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar ibu saya. Itu pun paling cuma sehari doang. Setelah itu, rumah tersebut akan kembali kosong sampai tahun depan ketika lebaran berikutnya. Oh iya, rumah nenek saya itu cukup luas. Halamannya juga luas banget, posisinya strategis, pas di depan jalan alternatif menuju Bandung. Suasananya juga sangat asri karena di halaman rumahnya banyak pepohonan. Ada pohon jambu air, citra, pohon mangga, pohon kelapa, dan pohon nangka. Di dalam rumah ada sumur tua yang konon sudah ada sejak ibu saya kecil. Air sumurnya jernih dan tidak pernah kering meskipun dilanda kemarau panjang. Nah, tepat di samping kiri rumah nenek saya ada villa kecil yang ada kolam ikannya. Dan di tengah-tengahnya, di antara rumah nenek dan villa keluarga besar tersebut, ada masjid yang dibangun oleh keluarga besar kami, tapi ditujukan untuk masyarakat yang ada di kampung itu. Posisinya villanya dibangun di atas, sehingga posisi rumah nenek saya itu jauh lebih rendah dibanding villa. Rumah nenek ini posisinya sejajar dengan masjid yang tepat berada di samping rumahnya. Pokoknya kalau siang-siang adem banget ketika menempati rumah nenek, sebab jauh dari keramaian. Apalagi pemandangan di depan rumah nenek yang berseberangan dengan jalan adalah hamparan sawah dan kebun yang sangat luas. Tapi biasanya setiap lebaran itu, sebenarnya nenek dan keluarga besar ibu saya itu lebih sering menempati villa yang di atas ketimbang rumah nenek yang di bawah. Alasannya mereka karena rumah nenek itu kalau pas turun hujan gede suka kebanjiran, lalu airnya suka masuk ke dalam rumah. Awal-awal menempati rumah itu sih biasa saja, cuman namanya rumah yang sudah lama tidak ditempati pasti tidak terawat. Meski ada tetangga dekat yang suka diminta nenek dan keluarga besar ibu untuk membersihkan. Saya perhatikan atapnya juga udah bolong-bolong. Cat temboknya juga kebanyakan sudah mengelupas, bahkan dari 4 kamar yang ada di sana hanya 2 kamar saja yang layak pakai. Sedangkan 2 kamar yang lain atapnya udah lapuk dan tidak bisa dipakai lagi. Ibu saya waktu itu mau ditawari untuk menempati rumah nenek karena keluarga kami sepulang dari Padang memang belum memiliki rumah sendiri. Sementara kelima anak mereka yaitu saya dan keempat saudara saya masih belum mapan. Ketiga kakak saya masih merintis kerja, saya masih nganggur karena baru lulus kuliah. Terus adik saya masih kuliah di Bandung. Saya tidur sendirian di kamar yang jendelanya itu tepat menghadap ke arah sumur tua. Terus dinding kamar yang saya tempati itu posisinya menempel dengan tembok masjid, model jendela yang juga model zaman dulu banget, yang banyak kaca. Jendelanya dan harus diangkat dulu baru bisa dibuka. Sedangkan kedua orang tua saya tidurnya di kamar yang berbeda, yang berada persis di samping kamar saya. Tapi posisi kamar orang tua saya jendelanya menghadap ke depan masjid, cuma bentuk jendelanya yang gede dan lebar gitu. Berarti 2 kamar lainnya kosong. Bahkan salah satu kamar yang tepat berhadapan dengan kamar saya itu adalah kamar nenek dan selalu terkunci. Kuncinya dibawa saya sama nenek yang waktu itu tinggalnya di Bandung, ikut sama salah satu adik ibu paman saya. Nah, di kamar saya itu kan ada sebuah lemari dari kayu jati asli. Tempat tidur saya juga ada di sebuah ranjang kecil yang terbuat dari besi asli.
Kata ibu itu adalah lemari dan ranjang yang dulu menjadi saksi bisu pernikahan mereka. Sekarang pun ranjang besi dan lemari kayu jatinya masih ada di rumah saya. Dulu saya kan orangnya lurus-lurus aja. Awalnya tidak tahu kalau saya sedikit punya kepekaan untuk yang berkaitan dengan dunia lain. Saya sudah biasa tiba-tiba suka mencium bau melati sekilas, bau domba atau kambing, atau bulu kuduk tiba-tiba merinding kalau melewati suatu tempat. Terus kadang kalau lagi tidur suka mimpi melihat pemakaman umum, mimpi dilihatin nenek-nenek, dan mimpi-mimpi yang membuat saya kurang nyaman. Saya pikir semua itu hal biasa saja, bukan sesuatu yang aneh atau harus dipikirin. Nah, suatu malam saya pas mau tidur, tiba-tiba kok merasa ada yang melihatin saya dari arah jendela yang menghadap ke sumur. Pasti itu yang saya rasakan setiap malam. Tapi saya cuek aja. Bahkan sering juga pas lagi tidur, saya merasa kayak ada seseorang perempuan berpakaian putih dan berambut panjang duduk di pinggir ranjang besi menemani saya tidur. Saya juga masih cuek. Saya juga nggak cerita ke ibu dan bapak karena saya mikirnya nggak penting. Cuma tanpa sengaja saya pernah mendengar ada tetangga dekat rumah nenek saya yang nanya begini, "Neng, kamu sama orang tua kamu betah nggak tinggal di rumah Haji Mai?" Saya jawab iya. Terus saya tanya, kenapa sih bapak ngomong gitu? Enggak, soalnya orang-orang di sini udah pada tahu kalau rumah nenek kami itu angker. Saya akhirnya bertanya biar dapat info yang lebih detail tentang keangkeran rumah nenek. Akhirnya tetangga itu bilang, katanya kalau menjelang maghrib suka ada perempuan berambut panjang dan berpakaian putih main ayunan di bawah pohon jambu citra depan rumah nenek. Tapi kadang sosok perempuan itu suka terbang dari villa yang di atas menuju kolam ikan. Terus katanya sumur tua yang ada di dalam rumah nenek juga angker banget. Konon dulu ada sosok kuntilanak yang disekap di dalam situ waktu saya belum lahir. Makanya sumur itu suka ditutup, nggak pernah dibuka atasnya. Terus di sumur itu juga ada jin penjaganya berupa ular yang suka hilangnya pas di tembok masjid. Pas mendengar itu kan saya kaget. Gak nyangka kalau rumah nenek saya ternyata seangker itu. Sampai para tetangga di kampung juga gak ada yang berani lewat di depan rumah nenek pada malam hari. Jadi kalau lewat dari jam 6 sore mereka lebih suka lewat jalan yang di depan meski harus mutar daripada lewat gerbang rumah nenek. Saya bilangin ke ibu dan bapak, mereka malah kayaknya biasa saja. Ya udah, saya juga bawa santai aja gitu. Cuma saya sempat kepikiran, jangan-jangan setiap saya tidur merasa ada yang suka ngeliatin dari jendela kamar depan sumur. Terus tiap tidur suka ada perempuan berambut panjang duduk di pinggir ranjang. Jangan-jangan itu adalah sosok kuntilanak yang dibilang sama tetangga tadi. Sampai akhirnya 6 bulan menempati rumah nenek, ibu saya meninggal. Meninggalnya akibat jatuh di kamar mandi karena beliau memang punya riwayat darah tinggi. Tapi setelah beliau meninggal, bapak sempat cerita kalau almarhum ibu beberapa hari sebelumnya sempat curhat ke bapak. Subuh-subuh pas mau ngambil air wudhu ke kamar mandi, yang kamar mandinya berada di samping sumur, katanya mendiang ibu saya sempat melihat ada ular berwarna hitam yang ukurannya cukup besar. Tapi anehnya, ular itu ukurannya tidak panjang, cuma sepotong doang. Jadi kepalanya terus langsung badannya, nggak ada ekornya, kata mendiang ibu. Ular itu beliau lihat keluarnya dari dalam sumur tua, terus melesat dengan cepat menghilang di balik tembok masjid. Cuma waktu itu bapak saya yang memang tidak percaya sama hal begituan, tidak memperpanjang masalah itu. Tapi terus terang, setelah mendiang ibu dimakamkan, saya sempat mencium bau bunga melati sekilas, kayak lewat di depan saya. Baunya wangi banget, tapi sempat bikin bulu kuduk saya merinding. Waktu itu saya pas sedang menyiapkan persiapan buat acara tahlilan hari pertama beliau. Sampai akhirnya pas tahlilan mendiang ibu hari kedua, malah adik saya datang dari Bandung. Saya ceritakan perihal ular hitam yang kayaknya jin yang dilihat mendiang ibu keluar dari dalam sumur tua. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, malah rupanya sudah lama tahu kalau rumah nenek terutama sumur tua itu bahkan membenarkan kalau ada sosok kuntilanak dan jin berwujud ular hitam yang perwujudannya cuma setengah doang. Bahkan malah tampaknya kalau ada salah satu tante kami, adik mendiang ibu yang paling bungsu, pernah dikejar-kejar oleh sosok kuntilanak yang ada di sumur itu. Jadi itu terjadi saat tante kami itu sempat tinggal di rumah nenek
untuk menemani nenek yang memang sudah tua waktu itu usianya sudah 80 tahunan. Kata adik saya, tante saya itu beneran dikejar-kejar oleh sosok kuntilanak tersebut. Sampai ketakutan teriak-teriak histeris. Karena nggak kuat, akhirnya dia pindah ke Bandung, nggak mau tinggal lagi di sana. Tak lama habis kejadian itu, tante kami sakit lumayan lama. Terus akhirnya meninggal. Kalau saya masih percaya, nggak percaya waktu itu. Saya pikir mungkin memang sudah takdirnya mendiang ibu saya dan tante saya meninggal. Bukan karena faktor diganggu sama penghuni rumah nenek. Sampai akhirnya saya sendiri yang mengalami langsung gangguan dari penghuni rumah nenek. Meski saya nggak melihat wujudnya, karena saya bukan indigo. Jadi ceritanya waktu itu bapak tidak tinggal di rumah nenek lagi, sebab diajak di rumah kakak kedua saya, cuma memang masih di wilayah Garut juga. Saat itu adik saya udah nikah dan tinggal di Bandung, minta main ke Garut, tapi nggak sama suaminya karena harus balik lagi ke Bandung. Waktu itu adik saya lagi hamil barengan dengan saya. Bedanya, kalau adik saya hamilnya sudah 8 bulan, sedangkan saya baru masuk 4 bulan. Adik saya hamil anak pertama, sedangkan saya waktu itu hamil anak kedua. Waktu itu saya, adik saya, dan Miftah anak pertama saya yang masih berusia 3 tahun waktu itu. Kami bertiga tidur di kamar bekas bapak. Jadi kami tidur bertiga, tengah malam sekitar jam 12 malam, tiba-tiba saya terbangun karena mendengar suara anak ayam di balik jendela kamar. Tapi suara anak ayamnya itu jauh banget. Dari situ saya mulai penasaran. Perasaan saya nggak enak, karena pernah baca kalau suara anak ayam atau suara unggas di tengah malam itu identik dengan sosok kuntilanak. Katanya kalau suara unggasnya jauh berarti sosok kuntilanaknya dekat, begitu juga sebaliknya. Rupanya adik saya juga ikut terbangun dan dia wajahnya kayak yang khawatir gitu. Akhirnya kami putuskan baca ayat kursi bareng-bareng, lalu lebih memilih tidur lagi. Besoknya adik saya cerita kalau tadi malam dia nggak bisa tidur. Kebetulan adik saya itu sedikit peka, dia juga bisa merasakan keberadaan sosok astral tapi nggak bisa ngelihat sosoknya. Adik saya pun cerita kalau malam itu dia merasa kayak ada cewek yang berdiri di depan jendela kamar, terus memandangin mereka ke arah kamar kami. Terus pas saya ceritain kalau saya mendengar suara anak ayam tapi jauh, adik saya bilang berarti beneran yang semalam itu sosok kuntilanak. Mungkin sosok itu tahu kalau kami berdua lagi sama-sama hamil. Takut diganggu lagi sama kuntilanak itu, saya tanya-tanya ke dukun beranak yang ada di kampung Pangsor itu. Katanya nggak usah takut. Saya dan adik saya disuruh masang peniti dan mengambil seruas jari bangle untuk ditusukkan ke pentil pada baju yang kami pakai. Terus jangan keluar malam rumah pada lewat jam 5 sore. Konon katanya wanita hamil itu rentan diganggu sosok astral, terutama kuntilanak. Alhamdulillah, habis itu tidak ada lagi gangguan selama kami berdua hamil dan menempati rumah itu. Tahun 2016 nenek saya meninggal dunia. Banyak kejadian mistis yang saya alami bersama anak-anak. Pernah pas maghrib tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk-ketuk. Cuman bunyinya agak aneh. Nggak ada suara yang mengetuk pakai tangan. Yang saya dengar waktu itu suara ketukannya lebih nyaring. Saya kan bingung siapa yang ngetuk pintu di waktu maghrib. Takut itu maling atau orang yang berniat jahat. Jadi saya intip dulu dari jendela. Saya kaget, ternyata yang mengetuk pintu adalah pocong. Dan dia mengetuk pintu pakai kepalanya. Pantesan suaranya nyaring. Saya ketakutan, langsung bawa anak-anak masuk kamar terus tidur. Setelah ibu meninggal dan bapak tinggal dengan kakak kedua, saya dan anak-anak menempati kamar bekas bapak dan mendiang ibu, yang jendelanya menghadap ke depan masjid. Bukan kamar yang biasa saya tempati, yang jendelanya menghadap ke sumur tua. Tapi pengalaman mistisnya nggak sampai di situ. Di ruang tengah, yang jendelanya besar dan benar-benar menghadap ke sumur tua, ada spring bed 2 tingkat yang sengaja diletakkan sama bapak di sana. Kata bapak untuk istirahat pas siang, karena dekat jendela jadi kalau siang udaranya sejuk. Nah, kalau siang hari memang saya akui suasana adem, bikin sejuk,
Enak buat tidur siang, tapi kalau sudah menjelang maghrib, jangan ditanya. Yang ada malah bikin merinding. Setiap saya memandang ke arah jendela besar yang berhadapan langsung ke sumur tua itu. Saya di sana gelap, nggak dikasih lampu. Pasti saya merasa kayak ada sesuatu yang berdiri di sana, merhatiin saya dan anak-anak. Cuman saya nggak tahu itu siapa atau sosoknya apa, karena memang tidak terlihat. Kejadian ini sedikit ekstrim, justru sempat dialami oleh dua orang sepupu saya, anak saya, tante yang di Bandung. Sebut saja namanya Bella dan Nera. Dua-duanya cewek. Waktu itu mereka masih SMA. Karena mereka berdua adik kakak dan usianya cuma beda 1 tahun, hari itu mereka sama tante saya nginep di rumah nenek. Cuman mereka nggak mau nempatin kamar yang biasa saya tempati. Padahal kan itu kosong, soalnya saya menempati kamar bekas bapak. Bella dan Nera ini minta tidur siangnya di kamar milik bekas mendiang nenek. Yang saya bilang, dulu selalu dikunci sama nenek dan isinya banyak barang-barang pribadi milik nenek. Kebetulan di kamar itu ada dipan yang biasanya dipakai nenek buat tidur, tapi dipannya terbuat dari papan bukan besi. Nah, siang itu saya kaget tiba-tiba lihat Bella dan Nera malah keluar sambil teriak-teriak dari kamar bekas mendiang nenek. Mereka sambil nangis ketakutan juga. Saya tanya, "Kalian kenapa?" Sambil nangis mereka cerita kalau pas lagi tidur, mereka kaget ada sosok yang menggoyang-goyangkan dipan cukup keras, sehingga bikin mereka terbangun dari tidur terus lari keluar. Sejak saat itu nggak ada lagi yang berani menempati kamar bekas mendiang nenek. Tahun 2017 saya dan kedua anak saya sudah tidak lagi tinggal di rumah nenek. Saya putuskan untuk pindah ke rumah mertua karena mertua saya sudah meninggal. Setelah itu rumah nenek benar-benar kosong dan kembali hanya ditempati setahun sekali pas lebaran doang seperti sebelumnya. Beberapa tetangga di sana kalau ketemu masih suka cerita kalau rumah nenek masih angker sejak kembali kosong. Mereka bilang sore-sore banyak tetangga yang melihat sosok perempuan main ayunan di bawah pohon jambu citra. Terus pas malam-malam ada 2 orang tetangga yang baru pulang dari Bandung, lewat di depan rumah nenek, katanya melihat dalam rumah itu kayak ada orang. Sekitar tahun 2021, rumah mendiang nenek direnovasi oleh keluarga besar mendiang ibu. Rumahnya jadi lebih bagus, tembok-tembok yang catnya mengelupas sudah dicat ulang. Atap-atap yang jebol dan hampir runtuh juga sudah diganti dengan atap yang baru. Terakhir saya ke sana September tahun 2024 lalu. Memang suasana rumahnya agak adem. Miftah pas dibawa ke sana juga nggak ada nangis kejar lagi. Malah kayaknya dia betah banget di sana. Cuma kalau untuk kembali menginap di sana, apalagi kalau harus kembali menempati rumah nenek, saya udah nggak sanggup. Oke, sekian dari kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang bagi baru bergabung, jangan lupa ditinggalkan pesan kalian di kolom komentar dan tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi ya. Oke.